Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini, edisi spesial ya, kita akan membahas mengenai edaran terbaru dari Permenpan RB terkait tentang kisi-kisi soal P3K ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus mengenai kisi-kisi mengenai kompetensi umum untuk S1 atau NES ya, yaitu untuk perawat ahli pertama. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita simak ya pembelajaran mengenai kisi-kisi terbaru tentang kompetensi umum untuk formasi perawat ahli pertama. Oke, sesuai edaran dari Permenpan RB ya terkait tentang kisi-kisi, bahwasanya dibagi menjadi dua ya, ada kompetensi umum, ada kompetensi khusus. Nah, di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yang kompetensi umum untuk formasi perawat ahli pertama atau yang formasi nurse. Jadi ada 3 aspek ya. Yang pertama mengenai komunikasi terapeutik perawat klien. Kemudian yang kedua ada edukasi dalam keperawatan. Dan yang ketiga ada penyelenggaraan praktek etik dan legal dalam pelayanan keperawatan. Oke, langsung saja kita akan kupas satu persatu terkait beberapa hal yang penting dari ketiga topik ini. Oke, kita bahas dari yang topik pertama ya, mengenai komunikasi terapeutik perawat dan klien. Nah, oke, jadi diawali dengan pengertian komunikasi. Ya, apa itu komunikasi? Nah, jadi komunikasi merupakan suatu alat yang penting ya untuk membina hubungan terapeutik dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan ya. Jadi di sini komunikasi memiliki peran ya dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Oke, selanjutnya mengenai apa itu komunikasi terapeutik. Nah, jadi komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan ya di mana komunikasi terapeutik itu adalah suatu komunikasi yang dibangun antara perawat dan klien ya. Dengan tujuan, nah untuk apa? Adalah untuk mempercepat proses kesembuhan pasien. Nah, jadi komunikasi terapeutik itu bukan tentang apa yang dilakukan oleh seorang perawat, tapi bagaimana perawat itu melakukan komunikasi dengan pasien serta mengembangkan hubungan saling membantu antara perawat dengan pasien dengan tujuan untuk kesembuhan pasien tersebut. Nah, ini merupakan salah satu peran perawat. Bagaimana sebagai perawat kita harus bisa atau memiliki kemampuan komunikasi terapeutik ya, yang fungsinya tentu saja adalah untuk proses kesembuhan pasien. Nah, kemudian kita lanjut mengenai isi dari komunikasi terapeutik. Nah, apa saja isi dari komunikasi terapeutik? Ya, jadi isinya yaitu mengenai diagnosa penyakit, kemudian manfaat, urgensinya atau pentingnya tindakan medis, resiko, komplikasi yang mungkin dapat terjadi, prosedur alternatif yang dapat dilakukan, kemudian konsekuensi yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan tindakan medis, kemudian terkait tentang prognosis penyakit, ya, kemudian dampak yang ditimbulkan dari tindakan medis, serta keberhasilan atau ketidakberhasilan dari tindakan medis tersebut. Nah, jadi secara umum adalah bagaimana kita mampu menjelaskan mengenai prosedur tindakan secara detail kepada pasien sehingga pasien itu memiliki pemahaman terkait tentang tindakan apa yang akan diberikan kepada dirinya. Kemudian komunikasi terapeutik juga mengembangkan hubungan interpersonal
antara pasien dan juga perawat. Sehingga perawat mempunyai kemampuan khusus dan harus memperhatikan setiap interaksi dan tingkah laku nonverbal. Nah, ini juga yang perlu kita tekankan di sini, bahasanya ada istilah perilaku nonverbal. Nah, sebagai perawat kita juga harus peka terhadap perilaku atau tingkah laku nonverbal yang disampaikan oleh pasien. Oke, selanjutnya mengenai tahapan komunikasi terapeutik. Nah, ada 4 tahap proses pelaksanaan komunikasi terapeutik. Ya. Yang pertama diawali dengan ada fase prainteraksi. Nah, mungkin pada saat fase ini kita mempersiapkan kira-kira topik apa yang akan kita sampaikan kepada pasien nantinya. Kemudian selanjutnya masuk ke fase orientasi, di mana kita bisa memperkenalkan, kemudian kita bisa menyampaikan kepada pasien maksud dan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian baru masuk ke fase kerja. Fase kerja berarti ya fase intinya. Nah, dan yang tahap terakhir atau tahap keempat adalah fase terminasi atau fase penutup. Jadi ada 4 tahap terkait tentang proses pelaksanaan dari komunikasi terapeutik. Selanjutnya mengenai fungsi komunikasi terapeutik. Nah, di sini ada 4 poin terkait tentang fungsi komunikasi terapeutik ya. Yang pertama yaitu adalah bagaimana komunikasi terapeutik itu dapat meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua sebagai identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling tergantung dan mencintai. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistik ya. Jadi secara umum adalah bagaimana dengan adanya komunikasi terapeutik itu fungsinya adalah untuk kepentingan dari si pasien itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Latihan soal mengenai poin pertama tadi, mengenai komunikasi terapeutik. Oke ya, saya bacakan dulu soalnya. Selamat pagi Pak, saya Suster R, perawat yang bertugas di sini. Saya akan merawat Bapak selama saya dinas di sini. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang kenapa Bapak tidak suka bergaul? Apa Bapak setuju dan kita bercakap-cakap di bangku ini selama 15 menit? Oke, pertanyaannya, komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien di atas adalah fase apakah yang A terminasi, B prainteraksi, C orientasi, D kerja, atau E interaksi. Oke ya, tadi di materi sebelumnya sudah disinggung mengenai bahwasanya ada 4 tahapan proses komunikasi terapeutik. Ada diawali dari prainteraksi, kemudian orientasi, kemudian fase kerja, dan diakhiri dengan fase terminasi. Nah, jadi secara otomatis maka jawaban ini kita hilangkan ya, karena tidak ada fase interaksi. Oke, jadi kira-kira kejadian yang ada di kasus ini masuk ke fase mana? Oke ya, langsung saja kita bahas. Nah, sebenarnya sini sudah bisa ambil kata kuncinya. Di sini adalah saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang kenapa Bapak tidak suka bergaul ya. Artinya di sini perawat sudah memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian kontrak waktu ya, kontrak waktunya di sini adalah 15 menit. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau kejadian yang ada dalam kasus ini adalah masuk ke tahap orientasi ya. Di mana tahap orientasi itu adalah tahap perkenalan, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian bisa juga kontrak waktu dan persetujuan kira-kira si pasien itu mau tidak untuk melakukan yang kita ingin lakukan kepada si pasien tadi. Ya, jadi jawabannya adalah yang fase orientasi.
Oke, kita lanjut ke materi poin kedua. Nah, kemudian poin kedua yaitu adalah edukasi dalam keperawatan. Nah, di sini bahwasanya kemampuan perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan harus meliputi pendidikan tentang ada upaya preventif atau pencegahan, kemudian ada promotif, peningkatan kesehatan, kemudian ada kuratif atau pengobatan, dan rehabilitatif ya tentunya. Kemudian pendidikan kesehatan merupakan satu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kemudian kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan yang di dalamnya perawat sebagai pendidik. Nah, kita tahu ya bahwasanya ada beberapa fungsi dari perawat. Ya, ada caregiver, ada edukator. Nah, edukator itu masuk sebagai pendidik, ya, ada advokat dan sebagainya. Kemudian memberikan informasi mengenai kesehatan klien termasuk menyediakan fasilitas edukasi bagi klien juga merupakan tugas sebagai perawat. Nah, di sini ada beberapa tujuan terkait tentang edukasi kesehatan ya atau pendidikan kesehatan. Yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Kemudian yang kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan sehat. Yang ketiga, mendorong penggunaan dan sasaran secara tepat sasaran pelayanan kesehatan yang ada. Selanjutnya mengenai keberhasilan sebuah edukasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama terkait tentang pendidikan, kemudian lama waktu paparan terkait edukasi tersebut, kemudian jenis kelamin, sumber informasi atau media edukasi. Nah, terkait media edukasi ya mungkin yang sering kita lihat adanya leaflet, ya adanya poster, adanya flip chart. Nah, kemudian sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, adanya video dan sebagainya ya. Pendidikan, kemudian faktor selanjutnya ada stres psikologis, budaya dan efikasi diri dan dukungan sosial. Jadi itu adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan edukasi kesehatan. Selanjutnya, kurang pengetahuan atau defisit knowledge. Nah, ini juga merupakan salah satu ya diagnosis keperawatan adanya defisit pengetahuan. Nah, itu adalah kekurangan atas informasi kognitif yang berhubungan dengan masalah atau penyakit yang seringkali dialami oleh pasien dan keluarga pasien dan perlu untuk diselesaikan oleh perawat. Nah, sebagai edukasi kepada pasien, maka media penyuluhan atau media edukasi itu haruslah mempunyai tampilan yang menarik. Nah, ini juga supaya apa? Supaya menarik minat dari audiens, di mana di sini adalah bisa pasien ataupun keluarga pasien. Kemudian bisa memakai bahasa yang mudah dipahami dan dengan menambah gambar yang interaktif, nah, sehingga membacanya lebih nyaman dan mudah memahami maksud tujuan penyampaian. Ini juga termasuk cara teknis ya dalam menyampaikan edukasi kesehatan. Oke, sekarang kita coba lanjut latihan soalnya mengenai edukasi atau pendidikan kesehatan. Seorang laki-laki usianya 55 tahun dirawat di internal dengan keluhan nyeri di tengkuk kepala bagian belakang. Pasien memiliki kebiasaan menghabiskan 2 bungkus rokok per hari dan memiliki riwayat hipertensi dan dislipidemia. Hasil vital sign menunjukkan tekanan darahnya 160/80, frekuensi nadinya 90, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36,8. Pertanyaannya, apakah pendidikan kesehatan yang utama pada kasus di atas? Apakah A. rutin olahraga, B. hindari merokok, C. diet rendah garam, D. hindari fast food, atau yang E adalah kontrol rutin. Nah, kalau sekilas kita lihat A, B, C, D, E merupakan hal-hal yang baik ya, tapi perhatikan pertanyaannya di sini adalah apakah pendidikan kesehatan yang utama ya, berarti kita fokus pada keluhan utama yang ada pada pasien atau masalah utama yang dialami oleh pasien.
Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi di soal ini kan ditunjukkan bahwasanya pasien ini memiliki keluhan nyeri ya, nyeri di tengkuk kepala bagian belakang. Nah, ini adalah salah satu ciri pasien yang menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian pasien ini juga punya kebiasaan menghabiskan 2 bungkus rokok. Nah, dan kemudian memiliki riwayat hipertensi. Nah, ini ya, jadi ada match ya. Ada nyeri terkait tekanan darah tinggi, dan ternyata di soal juga disebutkan punya riwayat hipertensi. Kemudian kita lihat hasil vital sign. Nah, tekanan darahnya juga mengalami peningkatan ya, menjadi 160/80, masuk tekanan darah tinggi. Nah, jadi bisa kita simpulkan masalahnya adalah tekanan darah tinggi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi C. Jadi yang berhubungan dengan lebih spesifik mengenai tekanan darah tinggi adalah yang opsi C. Bagaimana pasien kita kasih edukasi untuk mengurangi makanan-makanan yang tinggi kadar natriumnya. Nah, supaya apa? Supaya tekanan darahnya tidak semakin tinggi seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Oke, kita masuk ke materi poin ketiga, yaitu praktek etik dan legal keperawatan. Nah, oke, kita awali dari aspek legal ya. Aspek legal yaitu adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan termasuk hak dan kewajibannya. Sedangkan etika keperawatan itu adalah kesepakatan atau peraturan tentang penerapan nilai moral dan keputusan-keputusan yang ditetapkan untuk profesi keperawatan. Nah, kita kembali lagi ke aspek legal. Aspek legal, sebagaimana yang kita tahu ya, adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan, yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Nah, di mana yang menggantikan yang awalnya kita sudah punya Undang-Undang Keperawatan, tapi sekarang dilebur menjadi satu, menjadi Undang-Undang Kesehatan. Dan termasuk di dalamnya terkait aturan-aturan mengenai STR, surat tanda registrasi, dan surat izin praktek ya, atau SIPP. Selanjutnya kita akan bahas mengenai etik keperawatan ya. Sebagaimana yang kita tahu, kalau etik keperawatan ada 7 etik ya. Kita awali dari yang pertama yaitu adalah otonomi. Nah, jadi otonomi adalah bagaimana pasien itu memiliki otoritas penuh ya dalam menentukan atau mengambil keputusan. Jadi pasien itu berhak untuk menyetujui tindakan ataupun pasien juga berhak untuk menolak tindakan yang akan diberikan kepada dirinya. Kemudian yang kedua ada etik beneficient. Artinya tiap keputusan dibuat berdasarkan keinginan untuk melakukan yang terbaik ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk kepentingan pasien, untuk kebermanfaatan pasien dan tidak merugikan klien atau pasien. Yang ketiga ada etik non maleficient. Artinya adalah tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik ya dan psikologik ya. Jadi dalam melakukan tindakan apapun yang diberikan kepada pasien, jangan sampai tindakan tersebut menimbulkan cedera, baik itu cedera fisik maupun cedera psikologi. Selanjutnya yaitu justice ya atau adil. Nah, bagaimana kita sebagai perawat tidak boleh mendiskriminasikan klien atau pasien ya. Jadi memperlakukannya berdasarkan keunikan klien, kemudian kebutuhan spiritual klien. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan klien atau pasien. Jadi kita tetap mengerjakan pasien itu, entah itu misal pasien BPJS, pasien kelas 1 dan atau pasien umum dan sebagainya, itu tetap sesuai SOP yang berlaku di tempat kita bekerja. Selanjutnya etik fidelity. Artinya adalah caring atau selalu berusaha untuk menepati janji ya, memberikan harapan memadai, tidak memberikan harapan palsu ya atau PHP. Kemudian komitmen moral dan peduli. Etik selanjutnya ada veracity, yaitu mengatakan tentang kebenaran, kejujuran ya, tidak berbohong dan menipu dan fokus terkait informed consent. Kemudian confidentiality.
Confidentiality berarti adalah menghargai kerahasiaan atau privasi. Bagaimana kita bisa menjaga privasi klien. Misalnya di sini adalah menjaga kerahasiaan terhadap semua informasi tentang pasien atau klien yang dipercayakan pasien kepada kita. Nah, jadi kita tidak boleh menyebarluaskan privasi klien. Nah, itu juga bertentangan dengan etik confidentiality. Oke, kita coba latihan soal mengenai etik. Nah, seorang anak laki-laki usia 3 bulan dibawa ke puskesmas untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan status gizi anak adalah baik. Sejak lahir anak tidak mendapatkan imunisasi, sehingga direncanakan diberikan imunisasi DPT, HB, HIV, dan polio. Perawat melakukan penjelasan kepada orang tua anak tentang manfaat dan efek samping dari imunisasi. Akan tetapi orang tua anak menolak anaknya diberikan imunisasi. Apakah prinsip etik yang menjadi perhatian pada kasus tersebut? A. Fidelity, B. Beneficent, C. Veracity, D. Autonomy, atau E. Confidentiality. Oke ya, di sini bisa kita perhatikan kalimat terakhir ya sebenarnya ya. Jadi bagaimana perawat itu sudah memberikan penjelasan secara detail terkait manfaat dan efek samping. Nah, akan tetapi, nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Akan tetapi orang tua anak itu menolak anaknya diberikan imunisasi. Nah, artinya orang tua menolak terkait tindakan yang akan diberikan kepada anaknya. Oke ya, jadi bisa kita simpulkan dia masuk ke etik apa? Bagaimana pasien atau keluarga pasien memiliki otoritas penuh. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, ya, yaitu adalah autonomi ya. Jadi pasien atau keluarga pasien, karena di sini pasiennya masih di bawah umur, masih anak-anak usia 3 bulan, nah maka yang menjadi wali adalah orang tuanya, nah, atau keluarga pasien. Nah, di sini keluarga pasien menolak. Nah, berarti bagaimanapun kita sebagai perawat tidak bisa memaksa kehendak dari keluarga pasien. Ya, jadi karena yang memiliki otoritas penuh adalah pasien atau keluarga pasien, yaitu berhubungan dengan etik otonomi ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang pilihan atau opsi jawaban D. Oke, baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman, semangat jadi SN, yakin jadi SN di periode tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.